Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Al Muzamil, biasa dipanggil Amin. Saya dari organisasi PMPB yang dibentuk dari FKKBP ABR dari Bandung Raya. Masalah kebencanaan ya. Kalau masalah kebencanaan ini gimana ya? Saya pernah lantaran merasakan gitu tentang kebencanaan, apalagi di tanggal 28 September kemarin tsunami di Sulawesi Tengah itu kerasa gimana ya dampaknya itu yang untuk masyarakat yang terdampak itu gimana ya seperti tidak bisa lah berbuat apa-apa, apalagi pada saat bantuan-bantuan tidak bisa masuk. Kemarin pada saat tidak bisa masuk bantuan itu banyak penjarahan. Itu yang sebenarnya harus juga kita perhatikan sih sebenarnya dari sisi Keamanan ya, keamanannya ya sebenarnya. Terus untuk di organisasi kemarin dibentuk itu ya, untuk ilmu dari pendampingan ini kan cukup membantu sebenarnya untuk ke masyarakat, karena membangun satu kemandirian untuk masyarakat itu susah sebenarnya, apalagi untuk mengumpulkan satu masyarakat, sekumpulan masyarakat itu berat, apalagi dalam posisi kebencanaan gitu. Terus dalam organisasi sebenarnya itu atau kebencanaan gimana ya, kalau untuk pendampingannya itu dari pemerintah atau lembaga atau dari KBPA-nya sendiri yang bisa membangun kemandirian itu, kepedulian itu dari KBPA sendiri gitu. Lembaga aja ngirim-ngirim logistik ke tempat yang di bencana itu nggak mikirin gimana konflik yang ada di masyarakat gitu. Tapi kalau dari pendampingan dari organisasi yang didampingi, kita bisa tahu gimana cara mengelola itu bantuan, cara mengkondisikan masyarakatnya gimana. agar tidak muncul masalah baru. Iya, masalah baru gitu. Ya mungkinlah itu aja yang sebenarnya masih bisa saya sampaikan tentang masalah tentang kebencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Satgas COVID-19 FK KBP ABR. Ini bicara masalah COVID ini memang nyata adanya ya, gitu kan. Bukan bohong. Jadi tadi sudah teman-teman cerita pengalaman-pengalaman pendampingan di beberapa wilayah terkait bencana yang sama, tetapi bukan bencana kesehatan terkait COVID. Tadi ada bahasa, kita sudah punya sebuah jaringan yang sudah terbentuk dan sampai saat ini masih terbangun. Ini apresiasi sekali buat kawan-kawan di badan SAR dan PB gitu kan. Kebetulan saya di KBP ABR ini badan pengarah ya, di kepengurusan Dewan Pengarah ya. LH dan EPRB yang memang sempat juga kami melakukan sesuatu pada saat banjir lumpur di Cicahem ya. Cuman memang skemanya agak berbeda karena LH EPRB ini bukan dalam konteks penanganan dan pendampingan, tapi konteks bagaimana kita melihat dampak gitu kan, akibat dari terjadinya bencana gitu kan. Waktu itu kita pernah bikin diskusi yang bertajuk ADC gitu. Ada apa dengan Cicahem itu gitu kan. Dan seharusnya itu setelah itu dilanjutkan oleh kawan-kawan di badan. Itu yang memang belum ada sinkronisasi antara badan antar badan ya, pertama itu. Yang kedua terkait COVID-19 ini yang memang saat ini nyata adanya. Ini agak sedikit berbeda mungkin nanti dalam konteks pendampingan, di mana unsur membangun kesadaran masyarakat ini sangat penting. Jadi masyarakat ini kawan-kawan mungkin paham gitu kan pada saat PSBB bagaimana, pada saat setelah PSBB seperti apa. Jadi membangun kesadaran kolektif bahwa pandemik ini ada, ini perlu dipahami dan diinformasikan terhadap masyarakat yang ada gitu kan, secara kolektif, sehingga mereka paham dan mereka melakukan
proses-proses sesuatu. Yang paling penting untuk COVID ini kita harus pahami dulu apa itu COVID. Yang kedua, bagaimana cara menanganinya. Yang ketiga adalah aktivitas apa yang harus kita lakukan. 3 poin itu. Mungkin nanti Kak Ubu sudah menjabarkan 3 poin itu menjadi sebuah skema pendampingan nantinya yang sudah dilakukan. Kemudian kalau bicara COVID ini juga bukan hanya masyarakat yang terkena dampak, seluruh dunia. Jadi bahasanya manusianya semuanya kena dampak, termasuk pemerintah, pemimpin kita juga manusia kan, itu juga kena dampak. Mereka juga panik dan sebagainya. Sehingga bicara masalah regulasi, adat istiadat, dan bicara masalah sosial budaya, itu yang perlu kita pahami dalam konteks pendampingan nanti. Gitu kan. Jangan mengandalkan data sekunder dari dari data-data yang sudah ada gitu. Kita harus updatein data-data yang ada, punya data sendiri. Itu mungkin dari itu mungkin Pak dari saya terkait pandangan umum penanganan COVID-19. Ya, saya menarik mungkin ya kaitan dengan masalah pendampingan ini. Bahasa pendampingan atau mungkin dulu kita kenal dengan asistensi mungkin ya. Iya. Nah, programnya itu Fasilitasi asistensi. ya. Ini sebenarnya mungkin juga karena kita berangkat dari organisasi, dari perhimpunan pecinta alam yang hampir keseharian kita berbicara tentang berorganisasi. Ngurus orang. Nah, berorganisasi ya, ada yang ngurus A, ngurus B, ngurus C, ngurus D. Nah, semua aktivitas kita selesaikan dengan organisasi sebetulnya. Nah, ini juga adalah sebuah metodologi sebenarnya yang akan kita bawa ke tempat-tempat bencana ya. Kalau misalkan orang lain, mungkin yang lain bantuan itu bisa berupa materi, kita berupa organisasi mungkin. Nah, tinggal bagaimana caranya ya. Tadi dari banyak disinggung bahwa harus masuk dulu ke masyarakat, harus memahami dulu kulturnya dan lain sebagainya lah. Intinya adalah bagaimana kita membangun spirit mereka untuk bisa berkumpul dan mengorganisir dirinya sendiri. Pada saat udah bisa mengorganisir dirinya sendiri, artinya mereka juga akan mampu mendata apa kebutuhannya Dan tahu masalahnya. dan tahu permasalahannya. Setelah tahu permasalahannya, tahu kebutuhannya, mereka juga akan berusaha mengupayakan apa solusinya, bagaimana itu bisa diselesaikan. Nah, ini menarik dan itu berjalan alamiah kalau menurut saya. Dan saya mungkin kalau tadi kata Kang Acil di beberapa kejadian gitu, beberapa kejadian bencana dan kita mengikuti, dan proses itu selalu ada update, ada peningkatan. Di Aceh kita belajar bersama dengan carut marutnya, masuk ke Jogja kita mulai melakukan pendampingan dengan yang pendampingan Masjid Gaten kalau nggak salah waktu itu posko. Awalnya Pendampingan posko Masjid Gaten itu sangat kecil sekali. Masuk ke Padang kita udah mulai membentuk struktur organisasi lain sebagainya sampai bertahan 2 tahun kalau nggak salah. Masuk lagi ke kemarin ke mana? Ke Lombok. Palu itu kan terus dari sekumpulan pemahaman, sekumpulan pengalaman yang kita miliki, kita terus dibangun lah, saling silang, saling silang. Akhirnya kita bisa mungkin juga kalau misalkan kita tuliskan sangat terbatas. Bisa jadi banyak pengalaman yang tidak bisa dituliskan. Bagaimana Mang Acil itu bernegosiasi untuk mendapatkan tempat di Aceh sampai siap menaruhkan kepalanya kalau ada apa-apa, itu kan nggak mungkin dituliskan. Atau di tempat-tempat yang lain juga saya yakin seperti itu, disebut orang gila, disebut apa, disebut gak ada kerjaan, kepercayaan itu yang membangun masyarakat percaya sama kita, didampingi sama kita. Iya, itu kan cukup menarik. Trust. Kita hanya ulasan aja, ini sedikit-sedikit yang bisa kita obrolkan. Sebenarnya kita bisa berbicara banyak lah, apalagi kalau misalkan ada Kang Pelay ya, ada
almarhum Mbah Iman masih ada, mungkin bisa cerita lebih banyak. Tapi ada uniknya juga Mang, gitu kan ya. Terlepas dari sisi masyarakat gitu kan ya, kita ngebangun yang tadi gitu kan, apa namanya? Ya, ada yang uniknya tuh dari sisi kita, dari sisi pecinta alamnya ini sendiri gitu kan ya. Kita tuh ada membangun kecerdasan kolektif gitu Ya. kan ya. Karena kekuatan pecinta alam tuh sangat gede. Ya. Ya, maksudnya ada di wilayah Mapalanya, ada yang wilayah Sispalanya, ada yang wilayah umumnya. Di sana pengetahuan itu berbagai macam disiplin ilmunya ada gitu kan ya. Itulah yang menjadi kelebihan kenapa pecinta alam yang disebut bagaimana nih pecinta alam harus jadi garda terdepan katanya. Artinya ada kecerdasan dari setiap organisasi ataupun individu di sana itu disatukan kan, kebayang gitu kan ya. Kenapa ada pendataan, ada pemetaan, ada bidang kemitraan, ada bidang kesehatan, karena di disiplin ilmunya juga itu ada gitu kan. Berbagai pecinta alam mungkin itu menjadi satu kelebihan mungkin ya Mang ya, kayaknya gitu kan. Membangun kecerdasan kolektif gitu kan ya, dituangkanlah ke masyarakat. Bagaimana caranya si masyarakat bisa membangun kecerdasan kolektifnya itu sendiri gitu kan ya. Mungkin ditularkan lah. Ada yang jago tani, ada yang jago bengkel, ada yang jago mungkin di wilayah apapun itu gitu kan ya. Itulah disatukan gitu kan, menjadi sebuah kecerdasan kolektif, membangun bersama untuk bisa menjalankan sesuatu program ataupun kebutuhan si masyarakatnya. Itu salah satunya. Ya lepas lagi ke organisasinya masing-masing, mudah-mudahan dari setiap organisasinya itu ketika kita pecinta alam kumpul, itulah menjadi kekuatan. Itulah salah satunya pecinta alam mungkin unik, beda dari yang lain gitu. Kata siapa? Ya memang Ya. PR besar kita sebetulnya bagaimana kita Membangun spirit bersama, terutama di kalangan kita pecinta alam, agar potensi-potensi yang ada di teman-teman, baik itu di Mapala, baik itu di Sispala atau di tingkat umum, dan yang mereka punya potensi itu, dan PR kita harus bagaimana bisa Terus ada juga yang agak tambahannya mungkin yang agak berbeda atau bukan berbeda ya. Ada load kerja juga yang selain kita bagaimana memandirikan masyarakat, kita bagaimana mencerdaskan masyarakat, kita bagaimana mencerdaskan atau mentransfer knowledge kita ke adik-adik kita yang memang ikut terlibat pada saat itu, yang mungkin ada beberapa yang baru kali itu masuk ke lokasi bencana. Jadi selain mencerdaskan masyarakat, kita juga mencerdaskan adik kita. Jadi double berkesinambungan jadinya. Jadi pada saat bencana berikutnya ada yang bisa mampu melakukan itu kembali gitu. Ya. Mau coba nyambung yang apa sih Mang Acil ya? Sebelum nyambung ke Mang Acil gini sih. Kalau Uut coba memahami semua proses yang ada di penanganan bencana ini, yang tadi pengumpulan pengetahuan. Kalau secara akademisnya kebetulan Uut Mapala gitu kan. Jadi ngomongin akademis ya, Uut selalu menganggap bahwa ini adalah sebuah proses untuk riset metodologi mengenai pengembangan penanganan bencana itu di negeri ini yang tepat seperti apa sih, yang tadi bahasa Mang Acil gitu kan. Harapannya proses yang dilakukan oleh kakak-kakaknya bisa turun terhadap adik-adiknya. Benar bahasa Mang Acil, pas awal pertama kali Uut masuk dalam kebencanaan, Uut berpikir penanganan bencana itu akan selesai dengan memberikan sembako, memberikan bantuan-bantuan yang berupa fisik gitu kan. Nah, setelah proses mencoba memahami itu tuh butuh waktu 5 bulan lebih gitu kan. Bahwa penuh suka duka dan emosi main emosional gitu kan, bahwa penanganan yang bencana mungkin gitu kan dari perspektif kita ya mudah-mudahan yang dilakukan oleh keforuman ini ya mudah-mudahan tepat gitu kan, dengan cara apa, yaitu mendampingin posko masyarakat gitu kan, lebih ke organisasinya. Kenapa organisasinya, betul kata Mang Ubrus gitu kan, kita terlahir dari organisasi gitu kan, kita terlahir dari organisasi. Kemampuan apa yang kita miliki ya kurang lebih kemampuan organisasi. Nilai plusnya itu adalah apa, yang tadi
di pecinta alam kita disiplin ilmu semuanya ada di sana gitu kan. Ya itu sih kalau dari Uut pribadi gitu kan. Oke. Nah ini kan ini nih Kang Amil yang terakhir kali Iya. forum kita mendampingi di sana ya. Dibawa lah. Nah, Kebetulan terbawa ini juga, sebagai terbawa, pengurus pos betul. masyarakat penanganan bencana Desa Lombok Terbawa juga ke sini. digambarkan. Bisa ke ini gak namanya? Ya Menggambarkan. menceritakan lah kira-kira dari Apa mulai yang dirasakan lah. yang dirasakan lah setelah Kalau 15 Panik bulan lah. setelah 15 bulan diririweuh oleh Pak Dansar. Diririweuh. Lu kudu nyiapkeun rokona, pentina. Batur mah ngasih sembako, ini mah minta ya kopi. ini ya kalau untuk masalah tentang pendampingan gitu ya. Jujur saya bisa bilang itu KPA-nya ini memang gila sih sebenarnya. Gilanya itu mereka datang tidak bawa apa-apa gitu. Yang bingungnya itu dari masyarakat pas rapat di sana, pas mau rapat untuk pembentukan pos, saya mikirnya apa sih ini? Ngapain ya? Ngapain gitu kan? Saya bingung juga ngapain, nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri sama baju aja gitu kan? Program yang dibicarakan Programnya nggak juga jelas. nggak jelas. Ngapain katanya? Kirain kan bawa logistik atau apa sih? Tapi pas terus menerus untuk dibentuknya pos itu kerasa sih sebenarnya gimana kinerjanya, jalannya seperti apa, mengenai tentang organisasi, mengenai tentang pengolahan bantuan. Kerasa di masyarakat juga, masyarakat sampai tidak bisa menyangka gitu kan ke pendampingan juga kan dari Bang Cemen, Bang Kobeng, Bang Terong gitu. Gak nyangka ini orang tidak bawa apa-apa tapi bisa kondisiin satu desa Tidak rapi. iya gitu, Jarang gondrong apa segala macam kan. Itu yang bisa dibilang. Tapi pulang nggak boleh ya? Nah itu Sudah pulang nggak pulangnya. boleh. Sampai masyarakat sana buat untuk selamatan sedikit kemarin-kemarin gara-gara mereka mau balik menangis semua kan. Sampai masyarakat sana janganlah pulang, dampingi aja desa ini, Desa Lombonga Sampai mati gitu. iya. Memang jujur memang ilmu yang memang dirasakan, yang kami rasakan juga sih untuk masyarakat dari memang sangat terbantu sih sebenarnya. Lembaga-lembaga lain cuma mikirnya bahwa kasih logistik, tapi nggak mikirin masyarakatnya ini akan terdampak, akan risih atau gimana kan. Tapi kita juga sempat dulu sebelum 2000 lah ya, kita tengah bencana itu ya seperti distribusi logistik gitu, bantu-bantu gitu, mana mereka tidak berdaya. Memang awalnya kita sebelum 2000-an seperti itu, tapi setelah 2000 kita seperti terkampar gitu bahwa masyarakat tidak butuh itu sebetulnya. Oke, mungkin ya untuk sementara obrolan kita cukupkan, nanti kita lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman yang lain yang sudah pernah terlibat di kegiatan ini kita bisa ngobrol lebih panjang. Karena sebetulnya nih masih apa ya, Banyak yang belum disampaikan. Ini baru berapa persen? Bapak lah, ini hanya Buka pembukaan lima. aja. Tajil mungkin ya kalau puasa. Nah, nanti makanan beratnya berikutnya. Ini Jadi biar sama Kang Pelai sama Kang Caca sebetulnya Ya. itu yang memang ini emang dibaca salah satu ruh lah ya sebelum pendampingan dari Kang Caca, dari Kang Pelai, Mbah Iman almarhum itu, karena kumpulan itu gitu, bukan produk sendiri, produk Dan banyak balik orang. lagi sebenarnya Mang karena forum ini adalah fasilitas untuk kita sama-sama belajar. Artinya kan ada Mapala, ada Sispala, ada umum gitu kan. Kita ini fasilitasnya ini ya kita belajar bersama, akhirnya kita bisa membangun kecerdasan bersama. Iya, betul. Itulah kenapa dari dulu hanya bagi sembako sampai ke proses pendampingan seperti ini. boleh nggak Bang baca Cuman dulu batu lah itu. baca dulu Kirim bantuan. Ya, Terakhir terakhir bacain. mau baca mengenai konsep yang kita adaptasi dari Lao Tzu gitu kan, dan kita kembangkan. Sebetulnya nemu itu kemarin kita udah menjalankan itu menuju ke sana Iya, gitu ya. ini semua
ke Bung Eren ya. Oh, gimmicknya biar kita gimmick ya itu. Gimmicknya ini. Ternyata Ada yang nulis sesuai kayak gitu. nih, yang nulis Oke. kayak gini. Sambil Ini- ditutup aja langsung ya. Iya, sambil ditutup mungkin ya. Datangilah mereka, hiduplah bersama mereka, mulailah dengan apa yang mereka tahu. Lakukan apa yang mampu mereka lakukan. Bangunlah kembali dari apa yang mereka punya. Tiba waktunya saat pekerjaan pendampingan itu telah selesai dan tugas-tugas telah dirampungkan, mereka akan berkata bahwa kamilah sendiri yang mengerjakan semua ini.